Mengenal sosok Dr. Jaja Surya Atmaja, ahli forensik DNA pertama di Indonesia. Hadirnya film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wolso menuai pro dan kontra dari publik. Banyak nama yang kemudian tersorot dalam kasus kopi sianida ini. Salah satunya, Dr. ahli forensik Dr. Jaja Surya Atmaja. Diketahui bahwa Dr. Jaja Surya Atmaja yang bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini sempat membantah jika kopi sianida yang menyebabkan Mirna tewas. Dan hasil pemeriksaan ini, apa kesimpulan saudara? Matinya bukan karena sianida, Pak. Dr. Jaja Atmaja merupakan sosok yang terlibat dalam penanganan jenazah Mirna pada tahun 2016 lalu dan melakukan penyelidikan terkait penyebab kematiannya. Dalam kesaksiannya, Dr. Jaja Atmaja mengatakan bahwa tidak ada bukti tanda-tanda kontaminasi sianida yang mempengaruhi tubuh Mirna segera setelah kematiannya. Tak hanya itu, ia secara gamblang mengungkapkan keyakinan bahwa penyebab Mirna bisa meninggal dunia bukan karena sianida, seperti yang dituduhkan sebelumnya. Bahwa dia sudah kemasukan sianida adalah ada tiosianat di dalam hati, di dalam darah, dan di dalam urin. Oke. Kalau diperiksa di liur juga ada. Nah, itu tidak ada. Itu tidak ada? Tidak ada. Berarti bukan karena sianida dong? Nah, makanya itu yang ngomong kan saya aja loh. Yang dijadiin saksi itu Prof. Ong Beng Beng yang dari Australia. Dia bilang no sianida. Yang jelas matinya bukan karena sianida, mati karena yang lain dibunuh orang aku nggak tahu kayak gitu. Pendapat Dr. Jaja ini memicu berbagai spekulasi dan pernyataan mengenai peristiwa tersebut. Berikut profil Dr. Jaja Surya Atmaja. Dr. Jaja Surya Atmaja lahir di Jakarta pada 19 Mei 1960. Dr. Jaja Surya Atmaja adalah seorang ahli forensik dan juga dokter forensik DNA pertama di Indonesia. Dia telah mengabdikan dirinya dalam bidang forensik selama bertahun-tahun. Saat ini, Jaja masih aktif sebagai dosen di Universitas Indonesia, di mana dia mengajar dalam program spesialis ilmu kedokteran forensik dan studi mediko-legal. Dr. Jaja merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang kemudian memilih untuk mendalami soal studi forensik. Selain gelar sarjana kedokteran, dia juga meraih gelar sarjana ilmu hukum dari Universitas Indonesia. Pendidikan studi forensik kembali dilanjutkan Jaja usai lulus dari National School of Public Health, Utrecht, Belanda, dan studi forensik patologis di Universitas Indonesia. Ia juga berhasil meraih gelar doktor dari Kobe University. Selain bekerja sebagai dokter, Jaja juga merupakan ahli forensik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dia sering terlibat dalam penyelidikan kasus kriminal dan memerlukan analisis forensik, termasuk kasus kematian Mirna Salihin. Sosoknya juga pernah menangani kasus kematian David Hartanto Wijaya, mahasiswa Nanyang Technological University Singapura yang diduga bunuh diri dengan lompat dari lantai 4 kampusnya pada tahun 2019 lalu. Pengakuan mengejutkan terungkap dari kesaksian Dr. Jaja dalam persidangan kasus kopi sianida di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 7 September 2016 silam. Saat dimintai keterangan, Dr. Jaja secara gamblang mengungkap teori kadar sianida yang dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia. Setidaknya dibutuhkan 150 mg hingga 250 mg zat sianida untuk membunuh seseorang. Dalam literatur yang dipublikasikan, sianida yang bisa bikin mati dalam bentuk natrium atau kalium jika dalam kadar 150 sampai 250 mg. Cairan lambung itu, kata Jaja, rata-rata adalah 100 cc. Kalau sianida itu memang ada di tubuh Mirna, baunya pasti tercium. Selain itu, Dr. Jaja juga menyebut bahwa kadar 0,2 mg sianida ditemukan di sampel lambung Mirna tidak bisa menyebabkan kematian. Jaja menjelaskan bahwa kematian Mirna bukan karena sianida. Kalau di orang normal saja, kita coba periksa darahnya, lambung kita pasti ada senyawa sianidanya. Ada sianidanya sedikit, ya tidak apa-apa, ujarnya kala itu. Jika sianida masuk begitu banyak, maka sianida bisa meracuni tubuh. Jika memang tidak ada di lambung, kata Jaja, artinya tidak ada sianida di lambung. Hingga kini, kasus kematian Mirna akibat kopi sianida masih diwarnai banyak kejanggalan. Pengacara Jessica Wongso Oto Hasibuan bahkan mendesak agar kasus ini dibuka kembali.